Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pandemi sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun lebih dan semoga kita harapkan segera selesai gitu ya, karena kita udah kangen nih ketemu sama keluarga dan sahabat-sahabat kita. Tapi kalau kita ngomongin pandemi gitu ya, mungkin ada yang dari awal pandemi Anda sudah melakukan WFH atau work from home, Anda nggak ke kantor karena full 100% WFH. Salah satu yang Anda lakukan adalah Anda harus meeting setiap hari. Pertanyaannya, kalau dulu meeting Anda ketemu face to face, one on one sama orang lain, kalau sekarang lebih banyak menghadap ke laptop atau ke gawai Anda gitu ya untuk melakukan Zoom meeting. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu Zoom Fatigue Syndrome. Nah, apa sebenarnya Zoom Fatigue Syndrome ini? Nanti akan kita bahas ya. Nah, ngomongin tentang kerja di rumah gitu ya. Apalagi kalau kita dulu kan kerja di kantor ya 9 to 5. Tapi kalau sekarang gitu ya, di rumah bisa almost 24 hours a day in a week gitu ya, karena non-stop working time-nya. Nah, kita akan membahas salah satu dampaknya katanya insomnia. Kita akan bahas gimana sih cara ngatasi insomnia. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Pertahankan jam tidur yang teratur. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya pemirsa. Biasa kita tidur jam berapa? Jam 9. Tiba-tiba kita tidur jam 11. Besoknya jam 8. Besoknya jam 1. Nah, kadang-kadang pola tidur yang seperti ini bisa berdampak pada yang namanya insomnia. Kenapa? Karena gini, tubuh ini kan semacam punya algoritma gitu mungkin ya bahasanya. Kayak habit yang udah biasa kita jalani. Oh, ini kayaknya tubuh ini biasanya tidurnya jam 12 deh. Tiba-tiba ketika kita mau tidur jam 9 nggak bisa karena biasanya tidur jam 12 ataupun juga sebaliknya seperti itu. Nah, tubuh bisa mengenali ketika kita biasa tidur jam berapa terus tiba-tiba kita tidur jam berapa gitu ya. Ini bisa berpengaruh pada bisa tidaknya kita tidur cepat gitu ya. Nah, ini juga pengaruh pada insomnia seperti itu. Jadi kalau Anda ingin tidurnya cepat pulas, bobonya cepat pulas gitu ya, Anda harus mempertahankan jadwal tidur Anda. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Olahraga rutin. Ayo, biasanya kalau kita olahraga nih pemirsa ya, katakanlah contohnya adalah berenang. Nah, biasanya apa yang Anda rasakan setelah berenang? Pasti ngantuk gitu ya, sama dengan saya gitu. Nah, tapi tidak hanya berenang saja, maksudnya ketika kita ngomongin tentang olahraga rutin, seperti olahraga apapun, ini bisa membuat tubuh kita menjadi lebih cepat tidurnya, lebih cepat nyenyaknya seperti itu. Jadi kalau Anda mengalami insomnia, kayaknya pingin deh tidur lebih cepat, tidurnya nyenyak, nggak kebangun-bangun gitu ya. Anda bisa memulai pola hidup sehat dengan berolahraga rutin untuk membantu Anda tidur lebih enak gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Hindari dan kurangi kafein serta alkohol. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya. Saya nggak ngerti nih, nanti kita akan tanyakan ke dokternya langsung gitu ya. Kan kita sering dengar tuh, kalau minum kopi gitu ya, atau sesuatu yang mengandung kafein, ini bisa membuat kita jadi matanya terjaga terus, on terus gitu ya. Sehingga membuat kita jadi agak susah tidur, susah untuk memejamkan mata, terutama untuk Anda penikmat kopi ya, yang sering ngopi apalagi mendekati jam tidur, ini katanya malah bisa membuat melek terus, on terus, jadi nggak bisa tidur. Nah, bisa menyebabkan insomnia. Nah, apakah benar? Nanti kita harus menghindari atau mengurangi kafein supaya menghindari insomnia, nanti akan kita bahas ya. Kita lanjut poin yang selanjutnya. Nah, ini dia. Ini hobi banyak orang, hindari tidur siang. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang tidur siang, ini banyak manfaatnya atau enggak, dan apa hubungannya antara tidur siang sehingga membuat kita jadi insomnia. Terus idealnya kalaupun bisa tidur siang, ini idealnya berapa lama kita boleh tidur siang, yang katanya bisa berdampak juga pada, kalau tidur siang berarti udah nggak ngantuk lagi dong nanti malamnya. Kalaupun ngantuk nanti bisa ujung-ujungnya agak lambat banget, bisa jadi begadang dan akhirnya bisa berakhir dengan insomnia. Nanti akan kita bahas ya dampak dari tidur siang seperti apa. Kita lihat poin yang terakhir. Konsumsi makanan sehat. Nah, ini juga menjadi sangat penting gitu ya kalau kita berbicara tentang konsumsi makanan sehat. Selain membuat tubuh kita sehat, ya banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari makanan sehat ketika kita berbicara tentang tidur yang berkualitas dan untuk menghindari kita mengalami insomnia. Oke, itu tadi beberapa cara untuk mengatasi insomnia dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi insomnia. Nah, kalau ngomongin insomnia dan seputar tidur, aduh nggak usah disebutin lagi, pasti udah tahu kita mau ngobrol sama siapa ya. Karena dia adalah ya ahlinya tidur di Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu ada Dr. Andreas Prasaja RPSGT ya, dokter spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. Halo, selamat pagi Dr. Andreas, apa kabar? Selamat pagi, baik. Gimana, Mas? Alhamdulillah sehat. Dok, kalau kita ingat, Baik. kalau kita ketemu sama Dokter Andreas ini pasti pikirannya langsung, waduh ini tidurku udah berkualitas belum ya, gitu. Waduh, ini nggak kita ngalamin insomnia atau enggak nih gitu ya. Oke dok, hari ini kita ngalamin insomnia. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengatasi insomnia, aku mau confirm dulu tanya ke Dokter Andreas. Di masa pandemi banyak orang insom nggak dok? Luar biasa banyak. 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 Berarti ini penting ya dok bahasan kita hari ini untuk bagaimana cara mengatasi Iya. insomnia ya dok ya. Oke dok, kita lihat yang pertama dok. Pertahankan jam tidur yang teratur. Gimana ya dok? Maksudnya jam tidur yang teratur ini bisa berdampak juga pada orang mengalami anemia atau tidak ini dok? Untuk insomnia, ya jadwal tidur yang teratur menjadi syarat yang utama. Tapi sebenarnya bukan hanya jadwal tidurnya saja. Ya. Yang kita butuhkan adalah jadwal. Jadi sebisa mungkin jadwal kita tuh seperti hari-hari biasa, Oke. di mana kita bangun pagi, berangkat aktivitas, kemudian bekerja, ada stres ya, sibuk, mencari solusi dan lain sebagainya. Sebisa mungkin seperti itu. Demikian juga dengan jam makan ya. Jadi jadwal secara keseluruhan itu harus rutin dan teratur. Oke, kalau akhirnya orang dok, misal biasa tidur jam 10 gitu ya, terus tiba-tiba di masa pandemi ini karena berpikirnya adalah aku harus tidur cepat nih supaya nggak sakit gitu ya, supaya imun tubuh bagus. Tapi jadi akhirnya mau tidurnya jam 8 gitu, 2 jam lebih awal. Tapi akhirnya nggak bisa tidur-tidur dan mereka beranggap mereka insom gitu dok. Nah, ada atau kebalikannya seperti itu. Ini juga bisa berdampak pada orang sebenarnya ini mengalami insomnia atau enggak ini dok? Jadi sebaiknya begini, memang daya tahan tubuh manusia itu kan hanya bekerja optimal pada saat tidur ya, sehingga kecukupan tidur, kualitas tidur menjadi sangat penting. Nah, tetapi kita juga harus perhatikan jam berapa kita biasanya tidur. Kalau kita biasa tidur jam 12, jangan serta-merta kita mau majukan ke jam 10 atau jam 9, ya nggak bisa seperti itu. Dibuat rutin aja, teratur seperti biasa. Saran saya sih itu. Kalau dirasa kurang, nah Anda bisa coba majukan jam tidurnya perlahan-lahan setelah rutin teratur. Let's say rutin teratur jam 12 gitu kan. Perlahan-lahan majukan aja 15 menit, 2-3 hari majukan lagi 15 menit sampai durasi tidurnya cukup. Nah, kebutuhan tidur orang dewasa adalah 7-9 jam. Tapi mohon perhatikan pada dewasa muda, remaja, pertengahan 20-an gitu ya, itu kan butuh tidurnya masih 8,5 sampai 9,4 jam. Ya, sekali lagi kalau mau memajukan tidur tentu ideal, bagus, tapi pelan-pelan. Jangan langsung. Ya, kalau langsung biasa tidur jam 12 mau tidur jam 9, ya nggak bisa tidur. Malah melek terus ya dok ya. Gitu. Akhirnya malah jadi cemas, kenapa aku nggak bisa tidur, biasanya gampang. Oke ya, jadi boleh tapi ibarat lagu itu pelan-pelan saja gitu ya, dok ya. Ya maju-majunya 15 menit gitu. Oke dok, setelah jadwal yang teratur, olahraga rutin. Seberapa besar dampak olahraga rutin untuk membuat kita terhindar dari insomnia dan jenis olahraga apa dok ini yang bagus gitu? Yang bagus olahraga ini teratur supaya irama sirkadian kita juga teratur ya. Tentu saja olahraga yang paling baik adalah di pagi hari ya, supaya ya ini waktunya aktivitas, ini waktunya kita bekerja, waktunya olahraga dan lain sebagainya. Yang salah adalah mau tidur cepat, badannya dibikin capek, jadi olahraganya malamnya. Ini yang nggak disarankan. Selesai olahraga dan tidur jaraknya sebaiknya 3 jam.
Nah, kalau memang sempatnya ada orang yang sempatnya olahraganya malam, ya disarankan olahraganya yang sifatnya rekreasional aja. Hanya jalan, renang santai, atau jogging juga boleh, tapi yang santai, tanpa target, tanpa apa, sambil dengar musik. Nah, ini bisa akan membantu tidur. Oke ya, berarti memang olahraga ini bisa membuat kita bisa menjadi lebih nyenyak dan menghindari Mhm, insomnia. Selanjutnya, Dok, ini kan kalau kita berbicara mhm. pandemi banyak orang yang kerja gitu ya dengan excusesnya kerja harus sampai malam nih gitu. Perlu booster untuk membuat mata melek. Nah, kafein gitu, Dok. Nah, kafein dan alkohol ini juga bisa berdampak pada insomnia atau seperti apa ini, Dok? Tentu saja karena kafein akan ya bikin mata melek gitu ya. Nah, tapi kesalahan orang adalah menggunakan kafein untuk boost, untuk meningkatkan produktivitas. Tidak bisa. Otak yang lelah tetap akan lelah. Jadi booster utama untuk produktivitas kita sebenarnya adalah tidur karena kemampuan otak kita itu dibangun pada saat tidur. Nah, kafein jangan terlalu banyak dikonsumsi. Bukannya anti kafein, boleh dikonsumsi, misal di pagi hari Mhm. saja, karena kerja kafein itu bisa 12 jam, 15 jam. Takutnya nanti malah mengganggu tidur di malam hari. Jadi pagi saja. Nah, hati-hati kalau Anda di rumah, bekerja di rumah atau bekerja di kantor, bahkan untuk sekedar beraktivitas kok perlu kafein berulang-ulang. Nah, ini juga banyak saya temui di masa pandemi di mana begitu sudah bekerja di rumah ketahuan, "Loh, kok kamu ngantukan begini di kantor begini, minum kopi terus." Nah, ini bisa menjadi tanda dari hypersomnia atau kantuk berlebihan. Ya tentu saja ini penyakit tidur yang berbeda, tapi penting untuk diperhatikan. Nah, eee sedangkan kalau alkohol misalkan, alkohol di Indonesia memang nggak terlalu banyak ya, tapi banyak orang yang nggak paham, jadi sepanjang hari banyak kafein gitu kan, kemudian malam jadi nggak bisa tidur, kualitas tidurnya jadi jelek, untuk bantu kalau dia pikir untuk bantu gitu ya, dia minum alkohol. Padahal alkohol itu mempercepat tidur, jadi tidurnya cepat, Mmm. tapi kualitasnya buruk. Oke 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 oke. Akhirnya pagi bangun nggak seger lagi, Mmm. kafein lagi, ya terus aja lingkarannya gitu nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai itu cycle-nya ya, Dok, ya. Oke, Mhm. selanjutnya setelah kafein dan alkohol, tidur siang, Dok. Nah, gimana nih tidur siang? Ini sebenarnya tidur siang itu boleh Mmm, atau enggak, atau gimana itu? boleh, Oke tidur siang boleh, jangan oke. sore-sore. Berarti Kalau sore durasi hari dan ya jam tentu akan idealnya di berapa menit dan di jam berapa itu? gini, tidur siang yang kami sarankan hanya 15-20 menit dalam konteks power nap. Jadi dengan power nap kira-kira setelah jam makan siang jam 1 kita tidur siang sebentar 15 menit 20 menit, kita mendapatkan semua manfaat dari tidur. Performance kita baik lagi, konsentrasi kita baik lagi, kita teliti lagi, semangat lagi, ya. Sehingga ini sangat bermanfaat power nap ini. Mmm, Ya, bangun kita mendapatkan manfaat tidur, kita bisa produktif lagi. Ya, betul. daripada hanya nyari apalah apalah penambah energi misalkan. Nggak bagus ya, Dok, ya, ngalami aja tidur gitu ya. Oke, 15 sampai Yang 20 benar menit, tidur. setelah mungkin makan siang sekitar jam 1 gitu ya. Tapi kalau untuk teman yang di rumah kan enak nih, Dok, bisa rebahan di kasur. Tapi kalau untuk teman-teman yang WFO, kan mau nggak mau cuman di kursi sama di meja kerja, boboknya gini, Dok, itu gimana? Sebisanya aja. Sebisanya aja. Sebisanya Ada aja. pasien saya yang pakai yoga mat di kubikelnya, terus pakai masker mata, pakai earphone denger lagu yang santai, ya sebisanya aja. Nah, yang penting bisa merem gitu ya, Dok, ya. Yang penting Mhm, bisa istirahat, mhm. bisa refresh lagi. Oke. Istirahat sebentar, refresh lagi. Oke, tidak dihindari tapi boleh dilakukan asal ada batasan waktunya ya. Oke, Dok, yang terakhir, Dok, Tentu. konsumsi makanan sehat. Gimana nih, Dok? Mhm. Silahkan makan, kita semua tahu makanan sehat yang dibutuhkan. Nah, tetapi apa makanan akan mempengaruhi tidur? Kalau dari kami sebaliknya, tidur yang sehat akan menjamin metabolisme Anda, akan menjamin makanan yang sehat Anda menjadi sehat lagi. Karena tanpa tidur yang sehat,
ya, metabolisme Anda akan terganggu. Indonesia ini kan banyak makan karbohidrat, makan nasi, ya kan. Nah, kalau kita tidurnya nggak sehat, wah itu kadar gula akan sulit terkontrol, kolesterol akan sulit terkontrol, dan orang yang mengantuk, otak yang mengantuk itu bawaannya lapar terus, mau ngemil terus, ya karena otak yang lelah secara otomatis akan mencari zat-zat yang rasanya asin, manis, dan gurih. Mau langsing tidur. Oke, jangan gara-gara kurang tidur jadi asin-asin terus, nanti kena hipertensi, yang manis-manis kena diabetes ya dok ya. Jadi ternyata tidur banyak sekali manfaatnya, tidak hanya sekedar memejamkan mata, tapi banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Jadi kalau bisa Anda menjaga pola kesehatan yang sudah disampaikan oleh Dr. Andreas tadi, supaya kesehatan tidur bagus, Anda tidak mengalami insomnia meskipun mungkin pekerjaan dan beban hidup sekarang berat sekali masa pandemi gitu ya dok ya, supaya kita juga tetap sehat terus. Terima kasih Dr. Andreas Prasaja RPSGT, dokter spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Saya sehat terus dok, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi Dr. Andreas. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Aduh, ini topik kita hari ini sangat luar biasa sekali, relate banget dengan kehidupan kita sekarang ya pemirsa, di mana 1,5 tahun lebih kurang lah kita menghadapi pandemi, WFH. Ya, biasa kita menatap mata orang, muka orang, sekarang kita menatap layar gawai kita. Nah, sehingga muncul yang namanya Zoom Fatigue Syndrome. Nah, apa itu sebenarnya dimaksud dengan Zoom Fatigue Syndrome yang membuat kita kayaknya lelah gitu ya, lelah fisik iya, lelah batin iya, lelah menghadapi gawai iya. Nah, bagi Anda yang merasa kayaknya aku udah mulai terkena Zoom Fatigue Syndrome deh, nah Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Gabriela Tantular SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Gaby, apa kabar? Baik, selamat pagi semua. Pagi juga dok. Ini senang banget deh kalau ngobrol sama Dokter Gaby ya, supaya ini bisa merecharge kesehatan mental kita gitu ya. Apalagi kalau sekarang, aduh dok, ini di mana-mana orang udah mengalami yang namanya Zoom Fatigue Syndrome deh kayaknya dok. Kayaknya dulu kita kerja di kantor, ketemu orang face to face, one on one, cuma 9 to 5. Tapi sekarang kayaknya kita nggak ketemu orang, cuma ngeliat gawai aja, dan itu bahkan mungkin hampir 24 jam mungkin ya dok ya. Nah, kita mau tanya dok, sebelum kita membahas Zoom Fatigue Syndrome dan bagaimana cara mengatasinya, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya pada kesehatan baik fisik maupun mental kita ketika kita terlalu banyak memandang gawai kita ini dok? Ya, jadi memang benar juga kalau misalnya kita sehari-hari nih sampai harus memakai gawai, menatap layar, kemudian juga tangannya pegang gadget terus gitu ya, otomatis memang kita akan lelah nih matanya gitu kan. Apalagi kalau misalnya pernah dengar kayak blue light syndrome tuh gitu ya. Betul. Jadi ada pancaran radiasi yang dipancarkan dari gawai kita gitu ya ke mata dan mengakibatkan kelelahan mata. Jadi itu aja udah kelelahan fisik, belum lagi kelelahan mental. Jadi tadinya jam kerja itu fix kan dari jam 9 sampai jam 5. Nah, sekarang karena memang ada di rumah saja, berarti mungkin kerjanya jadi 24 jam gitu. Betul. Seperti itu. Jadi memang itu menimbulkan kelelahan fisik dan mental pastinya. Oke, berarti dok, ini kelelahan fisik dan mental, ini double ya dok ya, gitu. Nah, berarti secara tidak langsung atau secara langsung apa yang kita lakukan selama pandemi dengan menatap layar gawai, dengan segala macam stresor yang ada gitu ya dok ya, ini bisa pengaruh nggak sih ke psikologis seseorang dok?
Oh iya pasti. Mhm. Kalau kita nggak punya batasan yang jelas antara kerja sama istirahat, sama me time, sama waktu keluarga, itu kan jadinya kita kayak dipaksa untuk berjaga-jaga terus kan. Akhirnya memang kondisi-kondisi seperti ini yang bisa memicu kita menjadi cemas terus-menerus gitu. Akhirnya memang kalau terus-menerus dibiarkan, akhirnya bisa jadi gangguan jiwa tentunya seperti itu. Oh, oke, rasa cemas, rasa khawatir, was-was seperti itu. Nah, akhirnya juga muncul, fatigue gitu ya, istilah fatigue atau kelelahan. Nah, kelelahan yang Iya, dimaksud di sini betul. apakah gara-gara impact dari yang baru saja Dokter Gaby sebutkan, ada rasa cemas di situ, ada rasa khawatir, takut dan lain sebagainya. Ini kelelahan yang seperti apa yang akhirnya muncul ini, Dok? Nah, bisa jadi kelelahannya itu ketika misalnya kita harus video conference nih, Mhm. dengan platform manapun ya, nggak harus Zoom aja nih ya. Kita juga jadi lebih aware biasanya dengan penampilan kita, apalagi yang perempuan nih biasanya kan, wah ini harus make up-nya harus rapi, background-nya harus, perfect gitu kan, terus udah gitu, anak-anak nggak boleh ganggu misalnya kayak gitu. Nah itu, kerepotan mengatur hal-hal seperti itu yang memang akhirnya jadi menimbulkan suatu kelelahan fisik dan emosional yang terjadi terus-menerus gitu. Karena itu kan setiap hari kan full on gitu kan, nggak ada istirahatnya sama sekali gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang akan mengakibatkan kita jadi lebih rentan nih sama gangguan jiwa nih seperti itu. Wah, agak berat nih bahasanya ya, Dok, ya, gangguan jiwa. Iya Nah, nih, oke, aduh. kelelahan yang bisa berujung pada gangguan jiwa. Nah, kalau berbicara tentang kelelahan, nah kan sekarang juga muncul banyak, mungkin Dokter Gaby juga pasti sering mendengarnya adalah Zoom fatigue syndrome gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan Zoom fatigue syndrome ini maksudnya kelelahan yang cuman gara-gara menatap layar gawai kita, gara-gara matanya lelah aja, atau sebenarnya lebih dari sekadar lelah fisik karena mata menatap layar gawai yang akhirnya imbasnya ke psikis seseorang juga gitu, Dok? Nah, betul banget. Jadi kalau Zoom fatigue syndrome itu kan sebenarnya rasa khawatir, rasa rasa cemas yang muncul dan berhubungan dengan keharusan misalnya memakai video conference nih gitu. Mhm. Jadi nggak hanya Zoom lagi ya, apa yang kasihan soalnya Zoom-nya dimasalahin terus. Jadi padahal sebenarnya mungkin yang lain juga pakai kan Iya gitu. betul. Nah, kalau misalnya video conference kita harus bertatap muka lewat virtual seperti itu. Kadang-kadang memang kita jadi otak kita tuh jadi lebih lelah gitu ya. Mhm. Ketika kita bertemu langsung nih, kita bisa secara tidak sadar kita menyadari bahasa tubuh seseorang gitu kan. Mhm. Jadi kita bisa mengerti, oh orang ini kayaknya maunya marah misalnya atau mau baik sama kita gitu seperti itu. Itu kita secara tidak sadar tuh pasti bisa membaca komunikasi nonverbalnya. Mmm. Nah, kalau misalnya memakai fitur video conference ya, kan otomatis biasanya yang tampil kan hanya leher ke atas nih, gitu ya. Nah, kita harus lebih konsentrasi, mendengarkan apa yang diomongin, nada suaranya segala macam. Itu kan sesuatu hal yang baru nih, Mhm. sehingga otak kita akan lebih lelah gitu biasanya. Nah, itu yang mungkin memicu suatu rasa kecemasan, rasa khawatir, ini saya bisa nggak ya? Saya bisa paham nggak dengan apa yang lawan bicara saya omongin seperti itu, gitu. Jadi Mmm. itu yang menimbulkan suatu kelelahan dan suatu gangguan juga nantinya. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang, sesuatu yang, ini bisa dilihat atau enggak gitu ya. Kan kalau kelelahan fisik mungkin orang bisa lihat ya dengan, oh lemas gitu. Nah, kalau lelah lelah secara psikis atau psikologis gara-gara Zoom fatigue syndrome ini, gara-gara video conference yang nonstop gitu ya, itu sebenarnya gejala apa sih, Dok, yang bisa dirasakan ketika kita merasa kayaknya, oh kalau seperti ini berarti ini sudah mulai tanda-tanda kelelahan nih, fatigue syndrome-nya udah mulai kelihatan gitu. Gejala yang bisa kita rasakan atau kita lihat, kalau orang lain, mengalaminya ini yang seperti apa sih, Dok? Ada yang nggak spesifik atau sebenarnya mungkin setiap orang bisa berbeda-beda gitu? Oke, mungkin secara umum sih biasanya kita ngelihat dari emosinya nih. Biasanya Mhm. kalau misalnya abis long video conference gitu, Mhm. kayak agak bisa marah-marah nih gitu, keluar Oh. macannya nih kayak gitu, seperti itu. Jadi kayak ada perubahan seperti itu mungkin memang sudah mulai nih ada tanda-tanda bahwa ada Zoom fatigue syndrome. Atau juga dari perilaku misalnya. Jadi dia misalnya lebih banyak mungkin menghindari kontak tatap muka nih. Jadi kalau misalnya ada
ada pertemuan video conference dia lebih memilih untuk matiin kamera gitu seperti itu. Jadi kemungkinan besar memang mungkin dia kelelahan untuk mengartikan atau otomatis kayak memperhatikan diri sendiri kan ketika kita video conference ya. Kadang-kadang kita tuh otak kita terpecah nih antara memperhatikan lawan bicara sama memperhatikan kita berbicara gitu, ya kan? Jadi seperti kayak self mirroring gitu. Jadi itu akan membuat otak kita lelah sebenarnya. Tuh, jadi memang dari situ kita bisa ngelihat bahwa kalau ada perubahan perilaku, kemudian ada perubahan perasaan, berarti memang sepertinya ada nih tanda-tanda fatigue syndrome-nya. Oke, perubahan perilaku, perubahan perasaan, ini kan sesuatu yang kayaknya tadi juga ada hubungan dengan dokter Gaby sebut tadi perempuan gitu yang mungkin bisa lebih merasakan atau bisa terrealisasi dalam kehidupan nyata. Kalau laki-laki mungkin lebih banyak diamnya. Nah, apakah kemudian wanita menjadi satu gender gitu ya yang dia lebih rentan mengalami sympathetic syndrome gitu, Dok? Apakah sympathetic syndrome ini lebih banyak menyerang dalam tanda kutip untuk wanita atau gimana nih? Iya betul, memang ditemukan lebih banyak pada perempuan sih, karena memang perempuan kan lebih aware terhadap appearance ya gitu, lebih aware terhadap penampilannya kita gitu kan. Jadi pasti memang lebih banyak ditemukan pada perempuan daripada pada laki-laki. Demikian juga kalau misalnya orangnya ekstrovert nih, jadi lebih terbuka gitu, itu lebih rendah sebenarnya kemungkinannya untuk mengalami sympathetic syndrome. Sementara kalau misalnya orangnya kepribadiannya tertutup, dia kan nggak nyaman ya diperhatikan oleh orang banyak gitu ya. Jadi mungkin dia akan lebih rentan terhadap sympathetic syndrome itu sendiri. Oke, Dok, nanti kita akan membahas ya, Zoom fatigue syndrome. Ini kan kalau ngomongin Zoom berarti kan memang ngomongin tentang kerjaan pasti ya, dengan video-video conference-nya, apalagi dikejar deadline segala macam. Nah, apakah kemudian Zoom fatigue syndrome ini juga bisa berpengaruh pada efektivitas atau kinerja seseorang? Kalau tadi kan psikologis terdampak juga. Nah, apakah secara tidak langsung atau langsung dari kondisi psikologis ini berdampak juga pada kinerja seseorang? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dr. Gaby ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sesuatu yang relate banget sama saya, sama Anda, mungkin juga sama Dr. Gaby juga narasumber kita, dan semua dari kita di WFH kali ini ya. Oke, kita sapa lagi, masih bersama dengan Dr. Gabriela Tantular SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Cikarang. Dr. Gaby, pengaruh nggak sih kalau kita ngomongin tentang Zoom fatigue syndrome yang akhirnya tadi kan berpengaruh pada kondisi psikologis seseorang. Nah, kalau untuk kinerja seseorang gitu ya, entah dia WFO atau WFH nantinya gitu, ini pengaruh nggak Zoom fatigue syndrome ini pada, oh biasanya dia produktif nih, kinerjanya bagus, tapi tiba-tiba kok sekarang agak ngelembek nih gitu, Dokter Gaby, gimana nih? Ya, memang bisa jadi ya, kan itu juga memang tergantung dari kemampuan adaptasi tiap orang ya. Betul. Ada yang memang cepat bisa beradaptasi dengan teknologi ini, dengan gaya hidup yang baru ini gitu. Tapi ada juga yang mungkin memang mengalami kesulitan sehingga akhirnya mengalami penurunan produktivitas gitu. Nah, biasanya memang ketika kita meeting atau kita misalnya melakukan presentasi nih, biasanya kan kita berdiri, kemudian berjalan sedikit. Nah, itu memang ternyata ketika kita melakukan hal itu, sebenarnya itu meningkatkan kognitif kita nih. Jadi meningkatkan ide dan kreativitasnya kita. Sedangkan ketika kita melakukan Zoom meeting, biasanya apa sih yang dilakukan? Pasti duduk, natap laptop kan. Jadi memang kemungkinan otaknya ini jadi kurang kreatif nih. Jadi memang kalau misalnya bisa nih, memungkinkan gitu. Memang seharusnya sih
mungkin ada jarak sedikit nih, jadi nggak hanya sama orang aja jaraknya nih ya, tapi ternyata mungkin sama gadget. Jadi kita bisa sambil ngobrol tuh sambil jalan seperti itu. Jadi ketika kita melakukan suatu movement, suatu gerakan, otak kita juga jadinya lebih semangat nih. Jadi lebih bisa mengeluarkan ide-ide kreatif gitu, seperti itu. Oke ya, berarti memang kalau kita ngomongin Zoom fatigue syndrome ini dampaknya banyak banget. Sebisa mungkin lah kita secara bijak menggunakan gawai juga, secara bijak menentukan jam kerjanya gitu ya. Secara bijak juga menentukan atau mengerjakan deadline-deadline yang ada. Jangan sampai kemudian kita stres gitu gara-gara aduh jadwalnya udah Zoom meeting lagi nih, video conference lagi, deadline belum selesai. Wah, numpuk-numpuk deh itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kemudian menjadi pikiran kita bersama adalah kita udah capek mental nih, dok. Tadi udah disebutkan sama dokter Gaby gitu ya. Udah capek, psikisnya udah mulai lelah seperti itu. Nah, pengaruh nggak sebenarnya kalau ngomongin tentang kesehatan fisik kita, dok? Udah capek nih, aduh, udah Zoom fatigue syndrome, udah banyak stresornya gitu. Pengaruh nggak ya sama kesehatan fisik kita? Kan ini juga kita perlu waspada juga. Jangan-jangan nanti bisa pengaruh nih ke kesehatan fisik kita, menambah berabe lagi. Gimana nih, dokter Gaby? Oh iya, pasti. Kalau misalnya gaya hidup yang baru ini kan memang kita otomatis lebih banyak duduk nih gitu ya. Dan akses ke makanan itu lebih gampang biasanya kan gitu ya. Jadi tinggal ngambil dari meja misalnya, udah deh gitu kan. Nah, tentu akhirnya memang angka obesitas atau angka kegemukan nih meningkat nih selama pandemi biasanya. Jadi kalau mungkin ketemu sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu pasti pangling nih kebanyakannya. Kok berat badannya mungkin bertambah gitu loh. Jadi memang itu akan berpengaruh, pola hidup sekarang ini akan berpengaruh pada kesehatan fisik kita juga. Di antaranya ya seperti itu gitu. Karena memang dengan pola yang lebih banyak di rumah aja tanpa olahraga misalnya. Nah, tentu itu akan menimbulkan masalah baru nih gitu, seperti itu. Oke. Jadi memang pengaruh ya. Jadi harus ya sekali lagi bijak-bijaknya kita untuk kemudian tidak ya excusesnya banyak banget. Wah, udah Zoom meeting nih dari pagi, sore sampai malam, nggak sempat olahraga nih, nggak sempat ini itu segala macam. Tidak boleh ada excuses ya, tetap harus olahraga karena juga pengaruh ke kesehatan fisik kita gitu ya, dok ya. Oke, dokter Gaby, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya, dok ya. Dari @syafira75, dok, setiap 4 kali seminggu saya selalu ada Zoom meeting kantor. Kayaknya ya kita sama ya, bahkan mungkin ada yang lebih dari ini. Nah, pernah juga seminggu penuh ada meeting cukup lama dan esoknya saya merasa mual. Wah, seminggu penuh gitu ya, cukup lama, esoknya rasa mual. Itu kenapa ya, dok ya? Nah, ini mungkin ada hubungan sama yang baru saja kita bahas ya, dok ya. Ini kan kalau lelah psikis kan kita ngerasa lelah gitu, tapi tiba-tiba ini ada mual. Mual ini kan lebih ke fisik seperti itu. Ini kenapa, dok? Akhirnya bisa terjadi dari Zoom meeting tiba-tiba mual, dok. Oke, ya mungkin memang harus kita tahu juga sih kontennya apa nih Zoom meetingnya. Apakah memang di dalam konten Zoom meeting itu ada sesuatu yang membuat nggak nyaman. Nah, itu juga bisa menyebabkan mual. Atau mungkin karena misalnya Zoom meeting terus-terusan, akhirnya sampai kelewat jam makannya. Akhirnya jadinya perutnya kosong sehingga ada rasa mual, itu juga bisa gitu. Jadi mungkin memang kita harus ngelihat nih polanya kira-kira apa nih yang bisa menyebabkan mual, karena mual sendiri kan memang cukup banyak ya penyebabnya gitu. Apakah memang dari kurang makannya atau tidak teratur makannya, atau mungkin memang ada sesuatu di konten meetingnya ini nih gitu yang membuat gak nyaman gitu, seperti itu. Oke, ini kan berarti sesuatu yang terlalu diporsir gitu berarti ya, dok ya. Meskipun ini sebenarnya ya ini memang tugas gitu, tugas dari kantor mungkin kan, job desk-nya seperti itu. Tapi kan mungkin ada nggak sih, dok, maksudnya kayak batas toleransi di titik mana kita, oke, ini kayaknya aku udah di titik paling ujung dari penggunaan video conference ini deh gitu. Kayak yang kita rasakan terus kayaknya udah oke, kayaknya I need to take some rest gitu. Kayaknya aku harus istirahat dulu beberapa waktu untuk kemudian start it over again gitu. Jadi mulai lagi Zoom meeting lagi gitu. Nah, di titik mana sih, dok, kita ngerasain kayak apa udah badan kerasa panas atau mata berkunang-kunang atau seperti apa itu, dok?
Oke, mungkin kalau ketika, di titik misalnya biasanya kita jadi misalnya cemas atau berdebar-debar ketika Hmm. misalnya melakukan video meeting atau mungkin ada perasaan kayak nggak nyaman atau perasaan kayak, "Aduh udah deh nggak bisa lagi melakukan, Mhm. video meeting," gitu seperti itu. Nah itu mungkin memang udah sampai di batas itu karena tiap tiap orang kan beda-beda nih Hmm. batasnya ya. Hmm. Jadi, kita juga harus belajar mengenali diri nih. Kalau misalnya ternyata, kayaknya yang biasanya bisa misalnya, kena meeting sampai 2 jam, 3 jam, tiba-tiba sekarang 1,5 jam aja udah perasaan nggak nyaman, udah ada perasaan nggak enak. Nah, berarti mungkin di situ, sudah mulai nih batasnya sudah, mulai harus, udah mulai kelewat nih, gitu. Jadi memang, kita harus belajar mengenal diri sendiri dulu juga gitu, bahwa, di sinilah batas kita, gitu. Karena Oh. memang beda-beda nih tiap orang. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Syafira75 tadi yang sudah menghubungi kami. Terima kasih sudah menghubungi kami via DM Instagram. Dok, ini kalau kita ngomongin tentang batas toleransi, kita bisa ngukur. Baru saja Dokter Gaby menyebutkan seperti itu. Nah, sekarang ini masalahnya adalah yang menggunakan video conference meeting dengan aplikasi Zoom dan beberapa aplikasi yang lain mungkin gitu ya. Ini kan bukan hanya orang dewasa yang kerja nih dok, gitu. Anak-anak yang sekolah juga kan online learning nih, di mana mereka juga ya 11-12 lah sama kita yang dewasa yang kerja, cuman bedanya mereka belajar gitu kan. Nah, kalau anak-anak kan biasa nature-nya anak-anak adalah playing gitu and doing fun gitu. Tapi yang terjadi sekarang adalah semua dilakukan secara virtual. Nah, pertanyaannya adalah Zoom fatigue syndrome juga nggak yang efeknya adalah pada hubungan sosial anak-anak ini berpengaruh nggak dok ketika mungkin nanti, ya nggak hanya nanti, sekarang juga gitu dengan kehidupan sosialnya dan nanti ketika mereka harus ketemu lagi sama teman-temannya ini efeknya gimana dok? Oh iya, memang. Jadi dengan, adanya keharusan untuk, bertemu sekolah secara online ini memang akan sangat membatasi kemampuan interaksi sosial nih, Mhm. gitu. Jadi, eee, anak-anak yang memang seharusnya mungkin di usia sekolah ya, Mhm. di SD gitu atau TK gitu kan memang mereka membutuhkan interaksi sosial supaya mereka bisa memahami dunia gitu kan, gitu ya. Mhm. Nah, tentu ketika kita cuman bertemu dengan, hanya video saja, itu akan sangat membatasi mereka gitu. Nah, efeknya akan seperti apa, mungkin karena memang kita belum melewati pandemi ini, jadi kita nggak bisa lihat secara langsung ya. Tapi memang kalau misalnya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelum pandemi ini, muncul ya, kayak angka misalnya keterlambatan bicara, terus kemudian angka untuk misalnya, berhubungan sosialnya, bisa bisa bagus gitu. Itu memang, agak meningkat nih gitu loh. Jadi Mhm. lebih banyak ditemukan anak-anak yang mempunyai keterlambatan bicara pada zaman pandemi ini gitu. Jadi memang itu adalah suatu kekhawatiran yang memang, kita, harus hadapi nih gitu. Tapi mudah-mudahan ketika pandemi ini sudah selesai, kita bisa Amin. kejar balik lah gitu ya, buat anak-anak ini gitu. Begitu Dokter Gaby bilang pandemi ini segera usai, aku langsung aminin dok. Oke, dok ini kan sudah Iya 1,5 tahun betul, lebih. harus. Amin, harus ya dok ya, harus segera ini. Kalau bisa jangan 2022 deh, Iya 2021 ini juga segera usai gitu. Amin. Dok, ini kalau kita berbicara mau tidak mau iya, kita amin harus amin. akuin 1,5 tahun lebih kurang lah ya dok ya, sudah menjalani pandemi, kita menghadapi pandemi COVID-19 ini sendiri. Nah ini kan mau tidak mau ini akan terus bergulir seperti itu. 1,5 tahun bukan waktu yang sebentar kalau kita berbicara tentang tekanan kesehatan mental yang mengganggu kita lumayan gitu ya. Apalagi kalau kita harus tidak bertemu secara langsung, harus online semuanya. Kita tidak mau ini terjadi, tapi kita harus bersiap diri the worst skenario dari ketika orang terlalu lelah dengan keadaan seperti ini menimbulkan stres atau seperti apa dok? Oh iya, memang ketika, kita terus-menerus, dihadapkan dengan, situasi yang sama, dengan misalnya ruangan yang sama, dengan rumah yang sama, seperti itu, memang akan menimbulkan suatu stres, gitu. Tapi jangan lupa bahwa manusia itu punya kemampuan adaptasi ya, gitu. Itu berbeda dengan, makhluk-makhluk lainnya, gitu. Jadi kita jangan kalah dengan keadaan, tapi kita harus bisa menguasai keadaan, gitu. Jadi jangan sampai, kita kalah dari pandemi ini, tapi kita harus lewat dari pandemi ini, gitu. Itu yang mungkin kita harus tanamkan dalam diri kita nih, gitu.
Jadi kelelahan itu memang ada, memang nyata, tapi bukan untuk kita menyerah, tapi untuk kita hadapin dan kita kalahkan. Oke, karena ternyata yang mengalami ini bukan hanya kita yang di Jakarta, kita di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu ya dok ya. Ini menjadi permasalahan Ya, kita betul. bersama, kita bantu pemerintah untuk menyelesaikan pandemi ini, salah satunya dengan program vaksinasi seperti itu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih detail gitu ya, beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghindari atau meminimalkan risiko terjadinya Zoom fatigue syndrome yang menjadi permasalahan banyak orang saat ini ya Dokter Gebian. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas Zoom fatigue syndrome. Masih bersama dengan Dr. Gabriela Tantular, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Cikarang. Pokoknya kalau ngobrol sama Dr. Gaby harus happy, karena Dr. Gaby ini mood booster kita juga supaya kita happy menjalani Zoom meeting kita, video conference kita. Dr. Gaby, segmen terakhir ini kita harus membahas tentang beberapa tips yang bisa kita lakukan nih dok, untuk kemudian mengatasi Zoom fatigue syndrome. Yang pertama adalah istirahatkan mata dari layar. Nah ini kan kadang-kadang kita nggak kerasa udah sejam nih dok, nggak kerasa udah 2 jam nih. Nah mengistirahatkan mata dari layar ini penting nggak dok, dan mungkin ada metode-metode khusus nggak sih dok? Oke, iya itu penting banget karena memang ketika kita terus-menerus harus menatap video atau harus menatap gawai itu kan memang mata kita dipaksakan untuk akomodasi terus. Nah, sebenarnya memang seharusnya ada waktu istirahatnya nih. Jadi ada rule-nya 20-20-20. Jadi ketika kita menatap terus-menerus 20 menit, kita harus mengistirahatkan mata 20 detik dengan menatap suatu benda yang jaraknya 20 kaki atau 6 meter gitu. Jadi kalau bisa sih mungkin ada tanaman atau ada apa mungkin yang bisa kita tatap gitu ya. Jadi untuk mengalihkan tatapan sementara sehingga mata kita bisa beristirahat gitu. Nah, kadang-kadang memang perlu tuh kayak disetel aja alarmnya tiap 20 menit gitu biar kita aware gitu. Oh ini udah 20 menit udah mesti istirahat nih mata gitu, seperti itu. Karena kadang-kadang memang karena asik kerja kita jadi lupa waktu kan gitu. Jadi memang kita mungkin pinter-pinternya ngatur supaya jadwal mata ini bisa istirahat gitu. Oke, 20, 20, 20, terus memandang sesuatu yang fresh, sesuatu yang hijau. Nah ini mungkin bisa diselingi dengan hobi farmingnya ya dok ya. Yang happening banget nih berkebun selama pandemi gitu ya. Jadi mungkin tempat kerjanya berhadapan langsung dengan kebun vertikalnya mungkin gitu. Jadi sebentar-bentar, aduh, something green gitu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2, ganti metode komunikasi. Nah, bisa ya dok ya, maksudnya kayak nggak hanya video conference saja kan. Mungkin kita bisa switch ke email atau telepon via audionya aja. Atau ini juga bisa mengurangi intensitas di video conference meeting ya dok ya. Ya, betul banget. Jadi kan itu otomatis akan mengistirahatkan mata juga kan, dan mungkin juga kita bisa melatih telinga nih misalnya ketika ada voice call gitu kan. Jadi dan kita bisa lebih fokus sebenarnya. Ketika kita melakukan video conference tuh kita udah terbagi biasanya dengan hal-hal lain gitu ya. Jadi memang rasanya sih kalau memang bisa efektif dengan email atau dengan voice call, kenapa enggak gitu. Jadi video call itu dilakukan memang ketika hanya benar-benar harus gitu loh. Jadi kita harus mengistirahatkan otak kita juga nih gitu. Betul, jadi harus mengistirahatkan otak juga gitu ya, supaya metode komunikasinya agak switching lah sedikit-sedikit, jadi semuanya balance gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut poin selanjutnya, kurangi durasi video conference. Dok, ini juga banyak banget nih ya, ini mungkin pengalaman kita bersama ketika kita video conference tuh semuanya itu diharapkan sudah ready, sudah siap dengan materinya masing-masing, tapi kadang-kadang akhirnya preamble-nya aja, pembukaannya itu terlalu bertele-tele gitu ya, sehingga akhirnya malah durasinya itu nggak efektif
efektif banget. Nah, mengurangi durasi untuk sesuatu yang sudah fix, sudah confirm, sudah well done itu juga menjadi penting ya, Dok ya, untuk mengurangi durasinya gitu. Ya betul betul. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan durasinya kan ketika video conference itu, tapi maknanya atau Betul. isinya gitu kan, apa yang mau dicapai dari video conference itu. Jadi mungkin kalau misalnya memang kita bisa ngatur jadwal dengan baik nih ya, ketika melakukan video conference itu kita coba untuk komunikasikan nih pada pengisi acaranya, dapat slot time-nya segini, dapat slot time-nya segini, sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan akhirnya tujuan dari video conference ini tercapai gitu kan. Oke, selanjutnya adalah video conference hanya benar-benar dibutuhkan gitu. Iya, betul. Jadi memang karena memang dari yang tadi kita uraikan itu ternyata memang video conference itu sebenarnya tanpa kita sadari itu sebenarnya melelahkan kan. Yes. Gitu. Jadi kalau memang benar-benar penting, benar-benar harus dilakukan, ya kenapa enggak? Tapi bukan untuk misalnya berlama-lama gitu, karena itu kan otomatis membuat otak kita lelah. Padahal sebenarnya mungkin otak kita masih bisa dipakai untuk hal-hal lain yang mungkin bisa menambah produktivitasnya kita juga. Gitu. Oke, yang terakhir jangan undang terlalu banyak orang. Terlalu banyak orang malah chaos ya, Dok ya, gimana tuh? Nah. Ya, mungkin itu akan tergantung sekali nih dari misalnya tujuan dari pengadaan Zoom meeting-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak seminar gitu, otomatis memang mungkin harus mengundang banyak orang ya, karena kan semakin banyak partisipan berarti semakin sukses ya seminarnya. Betul. Gitu kan. Tapi kalau ketika seminar itu kan mungkin kita nggak harus on in ke video kita kan, jadi mungkin lebih banyak kita mendengarkan gitu kan. Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan kan. Nah, lain halnya kalau misalnya memang Zoom meeting kantor nih. Nah, mungkin kalau misalnya Zoom meeting kantor, kita mungkin harus lebih spesifik nih bagian mana, sehingga memang orang-orang yang ikut itu yang memang berperan dan memang bisa memberikan suatu hasil yang baik. Oke, per divisinya aja gitu ya. Jadi juga durasi nggak lama dan juga efektif. Baik, terima kasih Dr. Gabriela Tantular, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Cikarang sudah berbagi bersama kita pagi hari ini. Semoga kita sehat-sehat terus, kita nggak stres lagi gara-gara Zoom meeting, video conference, dan kita bisa bijak bekerja secara online WFH kita kali ini. Terima kasih Dr. Gaby, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi Dr. Gaby. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.itv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.